Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus belajar dan mudah-mudahan tercapai cita-cita kalian. Oke, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Tujuannya adalah setelah mempelajari ini diharapkan siswa-siswi dapat mengetahui dan memahami teknologi apa saja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan bagaimana alat-alatnya serta cara kerjanya. Oke, perhatikan baik-baik pelajaran kita kali ini. Teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ada berbagai jenis teknologi berkaitan dengan sistem peredaran darah. Teknologi pada sistem peredaran darah dapat dimanfaatkan untuk penentuan golongan darah maupun untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Nah, kita lihat beberapa teknologi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, golongan darah dan pengujian keturunan. Golongan darah merupakan sifat yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anaknya. Golongan darah yang dimiliki oleh orang tua dapat digunakan untuk memprediksi golongan darah seorang anak. Begitupun sebaliknya. Golongan darah yang dimiliki oleh anak dapat digunakan untuk memprediksi golongan darah orang tuanya. Oleh karena itu, jika suatu rumah sakit terjadi kasus bayi atau anak tertukar yang melibatkan beberapa orang tua, pengujian golongan darah dapat digunakan untuk menentukan pasangan orang tua dan anaknya. Yang kedua, operasi jantung dan pembuluh darah. Operasi jantung dan pembuluh darah mulai dilakukan setelah diciptakannya mesin pengganti kerja jantung pada tahun 1953. Mesin ini digunakan selama operasi jantung berlangsung. Pada saat dilakukan operasi, jantung dibuat tidak aktif. Oleh karena itu, fungsi jantung dalam memompa darah sementara digantikan oleh mesin tersebut. Mesin pengganti kerja jantung mampu menyedot darah yang kaya karbon dioksida dari vena cava dan membawanya menuju bagian alat tersebut yang disebut oksigenerator. Di dalam oksigenerator, darah diperkaya dengan oksigen dan diambil karbon dioksidanya. Darah yang sudah tidak mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah selama operasi berlangsung, darah diberi heparin. Heparin merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antikoagulan. Setelah operasi selesai dan jantung kembali berfungsi, aktivitas heparin dinetralkan menggunakan protamin sulfat. Operasi jantung yang sering dilakukan adalah operasi bypass. Operasi ini umumnya dilakukan terhadap penderita jantung koroner. Jantung koroner merupakan gangguan pada jantung yang diakibatkan tersumbatnya pembuluh darah sehingga menyebabkan suplai darah menjadi terhambat. Operasi bypass dilakukan dengan cara mencangkokkan pembuluh darah baru untuk mengganti pembuluh darah yang telah rusak. Pembuluh darah baru umumnya diambil dari pembuluh darah yang berada di kaki. Yang ketiga, transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan penggantian jantung yang telah rusak dengan jantung baru yang masih baik. Transplantasi jantung pertama kali dilakukan pada tahun 1967. Transplantasi jantung tersebut dilakukan terhadap seorang pasien yang jantungnya rusak dan diganti dengan jantung baru dari
orang yang meninggal akibat kecelakaan. Yang keempat, jantung buatan. Jantung buatan pertama kali dibuat pada tahun 1969 oleh ilmuwan Amerika bernama Michael Ellis de Becque. Jantung buatan ini ditujukan untuk penggunaan sementara pada pembedahan jantung. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi jantung buatan terus dikembangkan oleh para ilmuwan dan ahli kardiak di seluruh dunia. Misalnya tim peneliti dari Prancis yang bekerjasama dengan EADS telah sukses menciptakan jantung buatan yang hampir mendekati fungsi fisiologis jantung manusia. Jantung buatan ini dapat ditanam dalam tubuh pasien untuk menggantikan fungsi jantung yang telah rusak. Jantung ini memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel sesuai dengan struktur anatomi jantung sesungguhnya. Jantung buatan ini juga mampu berdetak 60-100 kali per menit sesuai dengan frekuensi jantung normal manusia. Selain itu, jantung buatan ini juga memiliki sensor aktivitas tubuh, sehingga detak jantung bisa menyesuaikan dengan aktivitas tubuh yang dilakukan. Implantasi jantung buatan pada tubuh pasien pertama dilakukan pada tahun 1982 pada tubuh Barney Clegg. Jantung buatan yang diimplantasikan dalam tubuh Clegg diberi nama Jarvik 7. Yang kelima, alat pacu jantung atau pacemaker. Alat pacu jantung adalah alat yang digunakan untuk mengatur detak jantung. Alat ini memiliki sistem yang dapat mengirim impuls listrik ke jantung untuk mengatur ritme jantung. Impuls listrik akan merangsang otot jantung untuk berkontraksi dan memompa darah. Alat pacu jantung ditemukan oleh Wilson Greatbatch. Alat pacu jantung tersebut pertama kali digunakan pada tahun 1960 di Rumah Sakit Veteran Buffalo, Amerika Serikat. Pemasangan alat pacu jantung tersebut dilakukan pada tubuh pasien berusia 77 tahun. Setelah pemasangan, alat tersebut dapat menjaga ritme jantung pasien. Bahkan, pasien tersebut bisa bertahan hidup selama 18 bulan setelah pemasangan. Berikutnya, elektrokardiograf atau EKG. Elektrokardiograf adalah perekam sinyal jantung manusia dengan menggunakan elektrode yang dapat menghantarkan aktivitas listrik dari jantung ke mesin EKG. EKG dapat berfungsi untuk mendiagnosis aritmia jantung, membantu menemukan gangguan elektrolit atau hiperkalemia dan hipokalemia, memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung, mendeteksi adanya miokardium infark dan tipe penyakit arteri koroner lainnya, seperti angina, mendeteksi adanya disritmia jantung, mendeteksi adanya pembesaran jantung, mendeteksi adanya penyakit inflamasi pada jantung, dan mendeteksi adanya efek obat-obat pada jantung, seperti digitalis atau ianoxin dan trisilik antidepresan. Berikutnya adalah tomografi jantung terkomputerisasi atau CT scan.
CT scan adalah tes non-invasif yang digunakan untuk memeriksa arteri jantung dan pembuluh darah yang memasok darah beroksigen ke dinding jantung. Risiko yang dapat ditimbulkan oleh CT jantung diantaranya radiasi, reaksi alergi terhadap kontras, kebocoran kontras melalui kulit. Namun, hal tersebut jarang terjadi dan tingkat kejadian kurang dari 1%. Berikutnya, treadmill adalah perekaman EKG yang terus berlangsung tanpa henti. Treadmill berguna untuk menilai kondisi jantung dengan cara merekam jantung disertai latihan fisik. Selain dapat mendeteksi aritmia, treadmill juga dapat digunakan sebagai tes screening yang dapat mendeteksi adanya penyempitan arteri koroner yang dapat membatasi suplai oksigen ke jantung. Selanjutnya, angioplasti. Angioplasti adalah prosedur yang digunakan untuk membuka saluran darah atau arteri jantung yang sempit atau tersumbat. Prosedur tersebut berfungsi untuk memulihkan aliran darah ke otot jantung. Multi-slice CT scan. CT scan pembuluh darah koroner jantung adalah teknologi canggih untuk melihat ada tidaknya timbunan plak kalsium di dinding maupun di dalam pembuluh darah. Kelainan anatomi jantung, pembuluh darah jantung mendeteksi ada tidaknya penyempitan pembuluh darah jantung, baik yang disebabkan oleh plak kalsifikasi ataupun soft plak, dan evaluasi otot atau tebal jantung. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan alat pacu jantung? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan jantung buatan? Dan yang ketiga adalah, apa yang dimaksud dengan EKG? Oke, kerjakan dan terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.